Coba bayangin, sebuah negara besar lagi goyah, ekonomi turun, inflasi tinggi, pengangguran di mana-mana, dan kepercayaan masyarakat mulai hilang. Di situasi kayak gitu, kebanyakan pemimpin mungkin bakal cari aman, kompromi, atau bahkan ragu-ragu. Tapi ada satu orang yang justru lebih memilih jalan sebaliknya. Dia nggak cari aman, dia nggak mundur, dia justru maju dan bilang, negara ini harus berubah. Dan orang itu adalah Margaret Thatcher. The core of Tory philosophy and the case for protecting the environment are the same. No generation has a freehold on this earth. All we have is a life tenancy with a full repairing lease. And this government intends to meet the terms of that lease in full. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Blazen Cahri Rarona Mainando dengan NIM 24040674163 dari kelas 2024D, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya. Pada video ini, aku bakal ngebahas gaya kepemimpinan Margaret Thatcher dengan pendekatan teori kepemimpinan yang sudah kita pelajari di kelas. Margaret Thatcher lahir pada tahun 1925, bukan dari keluarga elit, bukan dari lingkaran kekuasaan. Ayahnya cuma pemilik toko kecil, tapi punya prinsip hidup yang kuat, disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab. Di situ, Thatcher kecil terbentuk. Dia tumbuh jadi pribadi yang ambisius, fokus, dan gak gampang nyerah. Dia kuliah di Oxford dengan jurusan kimia, yang artinya awalnya dia bukan politisi, tetapi seorang ilmuwan, dan mungkin justru dari situ cara berpikirnya jadi sistematis, rasional, dan sangat tegas. He wanted the commission to be the executive and he wanted the council of ministers to be the senate. No, no, no. Sampai akhirnya dia masuk ke dunia politik, naik pelan-pelan, dan akhirnya jadi Perdana Menteri perempuan pertama di Inggris. Dan yang makin gila, dia menjabat selama 10 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang sangat lama. Dan itu juga menunjukkan bahwa kepemimpinannya bukan cuma kuat di awal, tapi juga bertahan lama. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa dia bisa bertahan selama itu? Dan kenapa gaya kepemimpinannya masih sering dibahas sampai sekarang? Kalau kita tarik ke materi, kepemimpinan itu bukan soal jabatan doang, tapi soal kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama-sama. Dan Thatcher ini bukan cuma mempengaruhi, dia benar-benar menggeser arah kebijakan suatu negara. Dari sisi kekuasaan, Thatcher punya banyak kombinasi yang menarik. Dia punya kekuasaan formal dari jabatannya, tapi yang bikin dia itu kuat bukan cuma posisi, tapi juga kepribadiannya. Dia punya kepercayaan diri yang tinggi, cara komunikasi yang tajam, dan yang paling penting, dia konsisten. Makanya, muncul julukan The Iron Lady atau wanita besi. Hal itu bukan cuma karena dia keras, tapi karena dia nggak mudah goyah. Kemudian, dari teori kepemimpinan, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah teori sifat. Dia punya karakter yang sering disebut dalam teori sifat, yaitu tegas, percaya diri, ambisius, dan punya visi. Yang kedua adalah teori perilaku. Dari sisi perilaku, dia lebih fokus ke tugas dibanding hubungan. Artinya, dia lebih mementingkan hasil daripada kenyamanan semua orang. Dan yang ketiga adalah teori transformasional. Dari teori ini, dia termasuk pemimpin yang membawa perubahan yang besar. Dia nggak cuma menjaga sistem yang ada, tetapi juga berani untuk mengubahnya. Kemudian ada beberapa gaya kepemimpinan yang kita bisa pelajari juga dari Margaret Thatcher ini. Yang pertama adalah otoriter. Nah, gaya kepemimpinan otoriter ini cukup dominan dimiliki oleh Thatcher selama masa kepemimpinannya. Gaya yang paling kuat dari beliau juga adalah gaya ini.
Dia memusatkan kekuasaan, mengambil keputusan sendiri, dan gak terlalu membuka ruang diskusi yang panjang. Buat sebagian orang, ini terlihat keras, tapi buat kondisi yang krisis, ini justru menjadi kekuatan yang besar. Yang kedua adalah dia punya gaya kepemimpinan yang karismatik. Di sisi yang lain, dia juga punya karisma. Cara bicaranya yang tegas, gak ragu, dan penuh dengan keyakinan. Orang bisa aja gak setuju, tapi tetap dengerin pendapat dia. Dan yang ketiga adalah gaya transformasional. Yang paling impactful adalah gaya ini. Dia mampu mengubah sistem ekonomi Inggris secara besar-besaran. Dari yang awalnya banyak dipegang negara, menjadi lebih ke pasar bebas. Ini keputusan yang besar dan resikonya juga besar. Nah, aku ada fakta menarik mengenai Margaret Thatcher. Jadi, Margaret Thatcher pernah memimpin Inggris dalam Perang Falklands pada tahun 1982, dan fakta mengejutkannya adalah dia berhasil menang. Dan kemenangannya itu bikin popularitasnya naik sangat drastis dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang kuat. Tapi disinilah menariknya, kepemimpinan yang kuat itu tidak selalu berarti sempurna. Setiap pemimpin pasti tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dari Margaret Thatcher ini, dia cepat untuk mengambil keputusan, punya arah yang jelas, dan berani ambil resiko. Namun, kekurangan yang dia miliki adalah dia dianggap terlalu keras, kurang mendengar, dan kebijakan yang menimbulkan kesenjangan sosial. Nah, di sini aku mau ngasih 5 alasan kenapa aku milih Margaret Thatcher. Yang pertama, pemimpin perempuan yang memecah batas. Dia membuktikan bahwa kepemimpinan itu tidak ditentukan oleh gender, tapi oleh kemampuan dan keberanian. Yang kedua, ketegasan dalam situasi yang krisis. Di saat banyak orang ragu, dia justru mengambil keputusan yang besar. Ini menunjukkan keberanian yang tidak dimiliki oleh semua pemimpin. Yang ketiga, konsistensi yang kuat. Dia punya prinsip dan itu dia pegang sampai akhir. Walaupun banyak tekanan, dia tetap pada jalurnya. Yang keempat, relevan dengan teori kepemimpinan yang sudah kita pelajari. Dia jadi contoh nyata dari teori yang kita pelajari sebelumnya, mulai dari otoriter, karismatik, sampai ke transformasional. Dan yang kelima, pemimpin itu realistis. Dia bukan cuma pemimpin yang sempurna, tapi justru dari situ kita belajar bahwa kepemimpinan itu penuh dengan konsekuensi. Dari Margaret Thatcher, kita belajar bahwa jadi pemimpin itu bukan soal disukai semua orang, tapi soal berani mengambil keputusan, punya visi, dan siap menanggung segala risikonya. Tapi di saat yang sama, kita juga belajar bahwa kekuatan tanpa empati bisa menimbulkan masalah yang baru. Jadi, mungkin pemimpin terbaik adalah mereka yang bisa tegas tanpa kehilangan sisi manusiawinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.